Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sudah ada Bunda Salsabila Umur Rizki. Salam kenal Bun. Eh, Bunda tinggal di mana? Silahkan tulis Bun di chat. Atau speak juga nggak apa-apa. Supaya kita bisa saling mengenal. Karena pertemuan antar sesama Muslim itu insya Allah berkah ya. Itu. Baik. Alhamdulillah. Ada Bu Badriah juga, keren nih Bu Badriah sepertinya bersama ini nih, bersama pemimpinnya ya, bersama koamnya Pak Tri ya. Bu Badriah dan Pak Tri ini adalah guru saya juga sebetulnya ya, itu teman-teman semua ini sebetulnya semuanya adalah guru saya ya. Cuma di sesi pagi Amazing Morning ini izinkan saya yang bercerita ya. Nanti Oh, Masya Allah. Salam kenal Bunda dari Cikarang. Barakallah. Manggilnya saya apa saya? Bunda Salsabila ya. Jadi Bu Badriah dan Pak Tri ini adalah orang yang berkhidmat ya, mendidik para ahlul Quran gitu. Mengasuh pondok pesantren tahfiz Quran di komplek Batan Indah ya. Mohon doanya teman-teman. Salam satu sama terhubung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, setelah sholawat kita memanjatkan Ummul Quran ya Al-Fatihah untuk diri kita sendiri ya. Pastinya kalau kita memanjatkan Al-Quran itu pasti kita kebagian ya teman-teman. Kembali kepada niatnya. Makanya penting banget untuk kita meluruskan niat karena niat itu terinstall di dalam zarroh. Zarroh itu dulu kita mengenalnya biji sawi ya, tapi setelah kita mengenal teknologi, ternyata zarro itu bukan sebesar biji sawi ya. Biji sawi itu masih kelihatan, tapi sebesar atom, sebesar inti atom, kecil, kecil banget ya itu. Mungkin kalau kita punya apa namanya laptop ya, eh, kan ada kapasitasnya tuh byte, gigabyte gitu ya, sebesar byte itu loh. Ada yang kapasitasnya 32 gigabyte itu sekarang kecil teman-teman, nggak besar. Sekarang rata-ratanya HP itu 256 gigabyte gitu loh. Giga loh teman-teman, giga. Giga itu artinya raksasa. Ya, di bawahnya giga itu ada kilo, di bawah kilo ada mega. Masya Allah. Padahal saya pertama kali mengenal teknologi itu melalui laptop ya, komputer itu pakainya flash disk, bukan flash disk, apa disket gitu ya, ya, yang apa sih cuma paling 11 kilobyte gitu, gede bang. Pada saat itu udah gede banget ya. Dan sekarang, Masya Allah, Tabarakallah ya, semakin jelas ilmunya Allah itu semakin nyata. Untuk siapa? Untuk kita, untuk orang-orang beriman. Baik, untuk guru-guru kita ya, untuk saudara-saudara kita, untuk orang tua kita pastinya ya. Semoga apa yang kita lakukan dari yang hanya yang baik-baik saja yang akan sampai kepada orang tua kita. Jangan sampai tingkah laku kita itu menjadi fitnah untuk orang tua kita. Dan jangan sampai pula anak-anak kita itu meniru yang tidak baik dari kita ya. Makanya semuanya itu adalah fitnah. Ala kulli niyatin salihah lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdina siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim Waladdallin Rabbi ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina amin.
Salam satu sama terhubung ya. Alhamdulillah. Eh, saya mau bahas isu apa ya? Bisa jadi ya, Amazing Quantum ini bisa jadi menjadi materi hangat ya, materi hangat untuk obrolan kita dan keluarga kita ya. Materinya bisa jadi tentang keuangan, ekonomi, politik ya. Karena visi misi dari Amazing Quantum itu adalah ingin sekali menjadi jembatan untuk mencerdaskan keluarga Indonesia. Apa bedanya cerdas dengan pintar? Kalau cerdas itu sebetulnya adalah anugerah ya. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya pembahasan dari Amazing Quantum itu adalah pembahasannya itu adalah berdasarkan agama Islam ya. eh, Religius ya, agama Islam. Saya state-nya jelas agama Islam. Kenapa? Karena agama Islam itu berbeda dengan agama yang lain. Agama yang lain itu hanya kendaraan, sedangkan agama Islam itu adalah kendaraan sekaligus jalan. Itu ya teman-teman. Religius dan spiritual itu berbeda ya. Kalau spiritual itu munculnya bisa jadi dari diri sendiri, hasil dari pencarian diri sendiri ya. Dari pencarian ilmu pengetahuan muncullah spiritual itu ya. Sedangkan religius itu adalah sudah jelas itu adalah dogma. Religius itu adalah sesuatu hal yang bersifat teologis yang datangnya bukan dari diri kita sendiri. Kalau spiritual itu berusaha mencari self, self ya. Eh, Ibaratnya bersumber dari diri kita sendiri gitu. Maksudnya sebetulnya sih tidak ada ilmu kecuali datangnya dari Allah. Man salaka tariqan ilman yaltamisu fihi sahalallahu ilal jannah. Jadi Allah itu menciptakan ilmu itu untuk kita supaya kita itu bisa dekat kepada Allah dan Rasulnya dan jannah gitu ya. Jadi tidak ada ilmu kecuali mendekatkan kita kepada Allah dan Rasulnya dan jannah, surga. Nah, spiritual itu sebetulnya ilmunya dari Allah Allah juga. Hanya yang membawanya itu belum mengenal hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Jadi ya, akhirnya yang tadi saya bilang, kalau kita agama Islam itu sudah jelas memiliki kendaraan sekaligus jalan kalau mereka baru punya kendaraan, gitu ya. Jadi spiritual dan religius itu adalah sesuatu hal yang berbeda, ya. Kita adalah orang religius, bukan orang sekedar spiritual. Kalau ngobrol sama yang lain, pakai bahasa spiritual, monggo ya. Tapi untuk kita sendiri, kalau kita mau berbicara mengenai kecerdasan, religius itu adalah kecerdasan yang paling tinggi gitu. Maksudnya kecerdasan yang menuju Allah itu ya. Itu ya. Karena nanti di religius sendiri itu bertahap-tahap ya, bertahap-tahap. eh, Kita walaupun sudah berikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena kecerdasan religius itu harus dicapai dengan bersyahadat. Sedangkan spiritual tidak perlu bersyahadat, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau kecerdasan religius harus melalui bersyahadat, bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan kami dan Rasulullah adalah eh, penuntun kami gitu ya gitu. Jadi tidak ada penuntun kita kecuali Allah dan Rasulnya itu. Kalaupun kita selama di dunia bertemu dengan guru-guru, pada dasarnya itu adalah guru-guru yang menghubungkan kita kepada Allah dan Rasulnya. Kalau guru-guru itu tidak menghubungkan kita kepada Allah dan Rasulnya, maka tinggalkanlah. Gitu ya, teman-teman. Jadi jelas, di religius itu jelas. Ya. Nah, kita ini walaupun sudah berikrar, bersyahadat kepada Allah, tapi ternyata menuju proses yang ideal menurut Al-Quran. Karena religius Islam itu kan eh, kecerdasan religius ini adalah kecerdasan yang memadukan faktor internal dan eksternal gitu ya. Faktor internalnya itu adalah nah, ini ilmu yang berkembang di akhir zaman ini adalah ilmu neuroscience, teman-teman. Dan lagi-lagi ini adalah
sebanding, selurus dengan religius juga gitu ya. Jadi Amazing Quantum ini adalah mohon doanya, mohon ridhonya, mengajak kita untuk mengembalikan, menemukan kendaraan sekaligus jalan religius ya, Islam yang berdasarkan kepada Al-Quran. Gitu ya teman-teman ya. Penting sekali. Mengapa kita penting untuk kembali kepada Al-Quran? Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Oh ya, terima kasih Bunda ini, Barakallah. Lagi-lagi Bunda ini nih menjadi jalan keajaiban untuk sesama Barakallah Bunda. Eh, apa namanya? Karena kalau kita ingin menjadi ajaib, jangan sampai keajaiban itu hanya sampai di dalam diri kita. Harus mengalir, harus mengalir ya itu. Nah, dan apa namanya tadi religius dan spiritual itu sesuatu hal yang berbeda ya teman-teman. Dan religius itu harus berdasarkan kepada Al-Quran, harus berdasarkan kepada Allah dan Rasulnya. Tidak bisa hanya pada Allah saja. Harus berdasarkan kepada Allah dan Rasulnya. Dan untuk menuju kepada Allah dan Rasulnya, kita tidak bisa langsung kepada Rasulullah. Kita harus berkhidmat dulu dengan orang-orang yang kita temui saat ini. Ya, guru-guru kita yang bersanad, yang menyambung kepada Allah dan Rasulnya. Gitu. Nggak bisa kita nyari sendiri. Bu, Bunda, kan udah jelas nih kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kita mau mempelajari hanya mempelajari hadis-hadis aja. Saya nggak akan mempelajari ilmu-ilmu dari para ulama. Belum tentu ilmu-ilmu dari para ulama itu benar. Nah, itu nggak benar, teman-teman. Nggak benar yang kayak begitu ya. Itu. Karena mempelajari hadis itu jumlahnya ratusan ribu, teman-teman. Nggak kuat otak kita. Nggak kuatnya karena apa? Karena dosa-dosa kita itu banyak. Ya, makanya kalau mau ajaib, caranya adalah buka perisai, gitu. Menurunkan garis kebenaran. Ya, nanti akhirnya, aduh, nanti akhirnya apa namanya? Jadi membid'ah-bid'ahkan gitu. Itu nggak benar, teman-teman. Nggak baik ya. Orang yang pandai pandai membid'ah-bid'ahkan itu adalah orang yang hanya baru melihat dari satu sisi. Seharusnya hadis itu ketika kita membahas hadis itu berdasarkan tema, tematik, dijembrengin gitu loh. Misalnya mau kita mau membahas mengenai hadis sholat. Nah, nanti kan kita mau masuk mengenai Ramadan nih ya gitu. Hadis mengenai sholat Ramadan. Dijembrengin lah. Jangan jangan bilang yang 23 rakaat ini bid'ah. Apalagi nanti pakai kunut, udah lebih bid'ah lagi. Jangan seperti itu, teman-teman. Karena semuanya itu sudah ada riwayatnya, ya. Itu. Dan riwayat hadis itu kan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, apa yang diucapkan, apa yang dilakukan, itu apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah itu bertemu Ramadan itu nggak cuma sekali, dua kali, tiga kali, teman-teman, berkali-kali, ya, gitu. Eh, dan perawinya, ya, yang meriwayatkannya itu tidak ada yang berdasarkan dari Aisyah, ya. Jadi berdasarkan kondisi, ya. Ada yang berdasarkan Ibnu Abbas, ya. Itu ada yang nanti berdasarkan siapa lagi, Ali bin Abi Thalib itu, Umar bin Khattab. Kalau Umar bin Khattab, jadi para sahabat itu teman-teman ada yang spesialis menulis, mencatat, ada yang spesialis berperang gitu teman-teman ya gitu, ada yang spesialis bahasa gitu ya, yang spesialis bahasa itu siapa namanya tuh? Masya Allah ya, sahabatnya Rasulullah banyak banget ya. Dan mereka memiliki keahlian masing-masing gitu ya. Jadi eh, astagfirullah ya Allah saya salah, ampuni saya siap belajar gitu ya teman-teman. Kita berlatih setiap bertemu ketidaknyamanan ya, turunkan garis kebenaran. Ya Allah saya salah, ampuni saya siap belajar gitu ya. Poinnya adalah kita hidup di surga itu adalah tidak hanya mengenai tentang enak-enakan, nyaman-nyamanan, tapi di situ ada tarbiyah,
ada ilmu dari Allah. Makanya menurunkan garis kebenaran, istighfar itu adalah, ya Allah, saya salah, ampuni saya siap belajar. Artinya kita bersiap dengan hidayah dan taufik dari Allah untuk menyatu dengan alam. Gitu ya teman-teman. Salam satu sama terhubung. Nah, baik. Kemarin kita sempat membahas mengenai dana tantra, danantara gitu ya. Kemudian membahas juga mengenai pemerintah kita ini serius nggak sih untuk membangun SDM gitu ya. Gitu. Kalau memang serius membangun SDM, harusnya ada dong Menteri Koordinasi Pembangunan SDM. Sepertinya pemerintah ini hanya fokus membangun ekonomi, karena di pemerintahannya baru ada Menteri Koordinator Perekonomian, BUMN, ya. Itu pun ekonomi siapa yang dibangun gak jelas, gitu ya. Apakah ekonomi para oligarki atau ekonomi rakyat, gitu. Kembali, sejauh mana sih sebetulnya pemerintah kita itu peduli sama rakyatnya? Itu karena orang-orang kapitalis ya, ibaratnya beberapa penulis seperti Terelie ya, kemudian beberapa kritikus ya, Profesor Reinhard Kasali, di Indonesia ini banyak banget orang-orang pintar teman-teman ya, tapi kenapa tidak diopeni nama pemerintah gitu? Kita ini bukan kekurangan orang pintar, tapi kekurangan sistem untuk mengelola orang pintar, untuk membangun suatu ekosistem. Jadi kalau memang pemerintah ini peduli sama rakyatnya, kita perlu membangun sistem dan ekosistem yang mengajak rakyatnya bertumbuh. Kenyataannya pendidikan pendidikan kita itu kurikulumnya tidak mengajak untuk bertumbuh. Maksudnya apa? Maksudnya setiap ganti pemerintahan cuma ganti kurikulum aja teman-teman gitu. Ganti lagi, ganti lagi. Jadi kurikulum yang mana yang mengajak SDM kita bertumbuh gitu. Ya mohon doanya semoga pemerintahan kita sekarang menjadi lebih baik ya gitu. Sekarang menterinya itu kan dari Muhammadiyah gitu ya. Saya hidup dari kecil hidup di NU ya. Tapi kita menjadi pribadi yang terbuka bahwa ternyata NU dan Muhammadiyah itu bersaudara. NU dan Muhammadiyah itu hanya kakak adik gitu loh. Tapi kenapa saya bisa menemukan menemukan solusi ini Bu dari diri saya, bukan dari pemerintah. Kenapa belum ada pernyataan dari MUI bahwa wahai orang-orang Indonesia, ya, NU Muhammadiyah itu bersaudara, ayolah bersatu. Kenapa? Belum ada. Belum ada kalimat dari ibaratnya umaroh ya. Pemerintah ini umaroh ya. Yang yang supaya kita ini rakyat Indonesia ini nggak usah nyari sendiri gitu loh. Pengennya tuh dapatlah dari pemerintah gitu. Nah, ini yang belum ada. Ya, bukan untuk mencari kesalahan pemerintah, bukan ya, tapi untuk mencari kesalahan diri kita. Ayo kita katakan, ya Allah, saya salah, ampuni saya siap belajar. Ya, teman-teman, begitu ya. Kita jangan semuanya, pokoknya jangan mengharap yang ideal dari luar. Ya, yang perlu kita perbaiki adalah diri kita sendiri. Urusan memperbaiki luar itu adalah urusan Allah. Jangan sok-sok mengikuti eh, mau bantu agamanya Allah katanya. Itu. Iya betul. Cara memperbaiki agama Allah itu adalah dengan memperbaiki diri kita. Bukannya kita nggak mau memperbaiki orang lain, bukan. Untuk memperbaiki orang lain, untuk memperbaiki lingkungan, itu nanti Allah yang memantaskan kita. Apakah kita sudah pantas untuk memperbaiki lingkungan? Apakah perkataan kita didengar oleh lingkungan? Apakah omongan kita didengar oleh lingkungan? Kalau apakah sikap kita bisa menjadi teladan untuk lingkungan? Kalau ternyata
perkataan kita belum didengar oleh lingkungan, jangan memaksakan diri. Woi, woi, dengerin dong apa kata gue. Jangan begitu ya teman-teman ya, gitu. Turunkan garis kebenaran. Ya Allah, saya salah. Ampuni saya siap belajar. Gitu ya teman-teman. Ya, jadi gunakan ilmu itu dengan bijak. Ya, selamatkan dulu diri kita. Apa yang perlu diselamatkan? Yang perlu diselamatkan adalah jiwa kita, kolbu kita. Ya, kita ini hidup di era postmodern itu sudah mengarah kepada spiritualitas, bukan materialitas. Ya, ini para psikolog ya seperti apa namanya Maslow ya, kemudian teori psikologi itu banyak menemukan kritikan-kritikan. Ya, dan kritikan-kritikan ini ada yang datang dari mereka sendiri. Mereka melihat bahwa ini penemuannya ini tidak penelitiannya tidak menyeluruh begitu. Ada juga yang mengkritik dari ternyata seperti Sigmund Freud ya, para psikolog itu teman-teman ya, untuk menemukan kan hidup kita ini sudah eh, iman. Kita ini orang beriman itu. Makanya Islam itu adalah kendaraan sekaligus jalan, ya. Nggak perlu kita nyari-nyari yang lain. Kita belajar iman aja, teman-teman. Nanti pasti dapat itu ilmu psikologi. Dapat itu, ya. Kita ini jangan eh, ilmuwan itu, ya. Mereka mencarinya yang objektif, ya, menghindari dogma. Kalau dogmanya tidak berdasarkan iman, ya, tidak berdasarkan pernyataan para ulama yang bersanad kepada Allah dan Rasulnya, boleh gitu ya. Kita 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 tidak percaya. Tapi kalau dogmanya dogma iman, ya, karena tadi yang saya bilang bahwa spiritualitas dan religius itu ternyata sesuatu hal yang berbeda, gitu ya. Religius itu adalah dogma yang datangnya dari Allah dan Rasulnya. Itu harus kita pahami. Jadi kita ini jangan anti dogma, ya. Itu ya, itu. Karena kalau kita mau selamat, ya, kata Allah, wis kata Allah, puyeng kamu belajar, belajar belum tentu mampu kamu belajar yang lain-lain ya, psikologi segala macam gitu ya. Itu bukan saya anti psikologi bukan ya, gitu. Maksud saya Allah tuh pengen kita ini ya seperti di wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sesungguhnya demi masa ya. Ini kalau Allah ini tarbiyah ya teman-teman ya. Ingat ya, kita penduduk surga ini tidak hanya ngomong enak-enak ya, celing-celing-celing, ajaib ya, tapi ada tarbiyah juga ya. Wala asri, demi masa. Kalau Allah mengatakan demi, artinya sesuatu hal yang sangat penting dan mendesak harus diprioritaskan ya. Kita hidup di zaman sekarang ya. Apa yang membedakan orang sukses dan orang belum sukses? Orang yang belum sukses itu membahas sesuatu hal yang tidak penting. Sedangkan orang sukses itu membahas sesuatu hal yang penting saja, teman-teman. Tapi ternyata hal yang penting saja juga tidak cukup. Kita harus membahas sesuatu hal yang prioritas. Artinya apa? Prioritas itu adalah penting dan mendesak, ya. Apa? Mendesaknya di mana? Nah, itu makanya wal asri demi waktu. Hal yang penting dan mendesak itu adalah waktu. Tolong prioritaskan waktu. Tolong selamatkan waktu. Wahai para manusia, tolong selamatkan waktu kalian. Itu pesan yang Allah sampaikan, ya. Itu di dalam Al-Qur'an. Kita adalah umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersyukur diberikan Al-Quran. Umat yang lain nggak punya Al-Quran, teman-teman. Al-Quran itu
Bukan hanya tentang mukjizat, tentang beda dengan Taurat, beda dengan Injil ya. Taurat dan Injil itu Zabur, Taurat dan Injil itu hanya bercerita hanya tentang panduan panduan untuk rasulnya. Sedangkan Al-Quran itu adalah panduan untuk umatnya, umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, tabarakallah. Kita ini begitu disayang sama Allah dan Rasulnya. Kita ini disayang banget, sangat-sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Jangan sampai bertepuk sebelah tangan. Jangan sampai bertepuk sebelah tangan. Sejauh mana cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Kalau seruan mengenai waktu saja kita tidak dengar. Ya, itu. Kalau di Barat ya, kalau di Barat ya, karena mereka mereka hanya belajar spiritualitas. Ya, saya pernah dulu waktu itu tuh dengar mengenai wasting time gitu. Ayo, ada salah satu lagu atau seruan seruan dari orang-orang Barat itu ya. Karena orang-orang Barat itu pada dasarnya ateis ya teman-teman itu. Ya, semoga Allah muliakan bahagiakan mereka selalu ya. Itu. Pada dasarnya orang-orang Barat itu orang-orang yang bagus ya. Mereka banyak melakukan penelitian gitu. Dan apa namanya orang-orang yang objektif, orang-orang yang apa, orang-orang yang semangat untuk hidup ya. Makanya ketika mereka bertemu dengan Islam, orang Barat ketemu dengan Islam itu langsung, aduh, pamprok. Islamnya mereka lebih hebat dibanding Islamnya kita yang merupakan warisan dari orang tua yang nggak perlu nyari-nyari itu ya. Jadi eh, kita ini harus banyak menurunkan garis kebenaran. Ya Allah, saya salah, ampuni saya siap belajar. Itu ya teman-teman ya, itu. Pokoknya Indonesia itu is the best lah ya, gitu. Negara Indonesia itu negara yang paling enak surganya dunia. Ya akhirnya SDM-nya pada terlena gitu. Tidak tidak merasakan banyak tantangan kehidupan gitu. Padahal tantangan yang sebenarnya itu adalah wal asri, demi waktu. Waktu kita dipakai untuk apa? Ya, karena sudah jelas. Sesungguhnya, ya, sungguh-sungguhnya tuh, weh, dengerin nih. Gitu. Kalau Allah bilang sesungguhnya, innal insana lafi khusrin. Kalau 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 keping kita budak nih ya, pakai toa nih sama Allah. Weh, dengerin. Dengerin manusia. Gitu ya. Wal asri berarti di sini kan nggak bilang ya ayyuhalladzina amanu, berarti untuk manusia seluruh alamnya, untuk insan seluruh alam. Karena Allah itu mencintai seluruh makhluknya, apapun agamanya. Allah cinta. Allah tuh nggak ada sedikit pun, Allah tuh nggak ada sedikit pun Allah tidak cinta kepada makhluk. Allah tuh nggak ada. Loh, Allah yang nyiptain, nggak mungkin Allah itu apa? eh, Allah itu, masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Mbak Seli, masya Allah Mbak, tabarakallah. Dari hati itu nyampainya dengan hati, ini tandanya Mbak Mbak Seli ini memiliki hati yang lembut gitu ya. Jadi nggak mungkin Allah itu nggak cinta. Terus kenapa Bon orang kafir itu diberikan apa namanya eh, neraka gitu. Yaitu untuk menjaga kita supaya kita jangan ikut-ikutan mereka gitu ya. Untuk menjaga kita orang-orang beriman supaya jangan ikut-ikutan mereka. Makanya khusus untuk orang beriman itu spesial lagi. Ya ayyuhalladzina amanu. Aduh. Wahai orang-orang beriman. Tuh. Beda panggilan Allah. Ya. Khusus untuk orang-orang beriman. Wih, disebutin namanya. Sini, sini orang-orang beriman sini, kata Allah. Ngumpul di sini.
Gitu. Kalau manusia itu pakai toa, gitu ya. Manusia pada umumnya itu pakai toa. Innal insana lafi khusrin. Gitu. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Ya, kecuali innal insana lafi khusrin. Illal ladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Apakah kita yang aku beriman? Cek indikator iman kita. Setiap hari bertambah nggak? Ya. Jadi kalimat ini pun tidak hanya untuk orang manusia, tidak hanya untuk insan, tapi di dalam insan itu ada orang beriman. Ya. Artinya untuk orang-orang beriman pun cek apakah kehidupan kita dengan adanya waktu ini keiman kita bertambah. Jadi alasan Allah masih ngasih waktu kita hidup di dunia untuk apa? Untuk menambah iman. Kalau nambah duit, nambah kendaraan, nambah rumah, nambah mobil, itu bonus. Bonus dari Allah. Itu mainan laban. Dunia itu permainan laban. Ayo, kata Allah, ayo kita main-main di dunia. Ya, makanya silahkan teman-teman ber-LOP. Law of Projection. Gantungkan impian kita. Boleh mengandung, menginikan impian, boleh. Ayo buat happy-happy, kata Allah ya. Tapi ingat ya, ya, untuk untuk semuanya itu mainan-mainan itu ya gunakan untuk meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mainan-mainan kita tidak untuk menambah keimanan kita, ya rugi lagi nantinya. Begitu ya teman-teman. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang merugi. Bagaimana cara menaikkan iman? Ya, itu iman itu sebenarnya ada jodohnya. Jodohnya itu adalah ilmu. Ada pasangannya. Iman itu nggak jomblo, ya. Ada pasangannya yaitu ilmu, ya. Nah, tadi eh, jadi sejalan juga ya dengan tadi man salaka thariqan ilman yaltamisuhu fihi sahalallahu ilal jannah. Sejalan ya, itu. Iman dan beramal soleh, ya. Jadi manusia itu pada dasarnya merugi kecuali orang-orang yang beriman dan yang kedua itu beramal soleh, ya. Jadi setelah iman, itu implikasinya itu adalah harus amal soleh. Ya, nggak bisa. Bu, saya udah beriman nih, udah beriman. Iman, saya percaya sama Allah, saya percaya sama Rasulullah, saya percaya sama kitab-kitab Allah. Tapi amal soleh kita mana? Itu ya. Jadi harus bertambah amal solehnya. Gitu ya. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi. Dan menasehati dalam hal kebaikan dan kesabaran. Jadi empat unsur ya itu. Jadi kalau kita mau selamat ya, iman kita harus ditambah. Dengan cara apa? Dengan cara bertambah ilmu kita dan bertambah ilmu kita harus bertambah juga amal soleh kita. Nah, amal soleh di Maghrib Rizki judulnya apa? Merawat terumbu karang. Gitu ya. Karena keajaiban kita itu ada di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Ya. Jadi kalau diibaratkan lagi, Islam itu seperti kendaraan dan sekaligus jalannya. Kita punya kendaraan, kita ini mencetnya gas atau rem. Nah, anggaplah kendaraannya matic ya, yang gampang, yang cuma ada gas dan rem, gitu ya. Rem itu adalah perisai rezeki kita, dosa-dosa kita, itu rem. Sedangkan gas itu adalah merawat terumbu karang. Kita ingin selalu memuliakan, membahagiakan orang lain, ya, itu. Iya, Bun.
Saya udah masuk agama Islam nih, Bun. Kan kata Bunda, Islam itu kendaraan sekaligus jalan. Kok kendaraan saya udah jalan belum ya, Bun? Gitu kan, gitu. Kendaraan saya udah nyampe mana ya? Gitu. Udah, udah jalannya nyampe mana? Udah diisi belum bensinnya? Eh, isi bensinnya itu adalah dengan ilmu, ya, gitu. Tapi itu pun belum cukup kalau ternyata kitanya nginjek gas terus. Kita ngegas tapi sekaligus ngerem. Ya nggak akan jalan-jalan teman-teman. Kendaraannya nggak kemana-mana nanti. Kita merawat terumbu karang. Kita pengen memuliakan, membahagiakan orang lain. Hmm, kita cari duit gitu ya, cari duit apa namanya untuk apa namanya untuk ibaratnya memberikan makanan terbaik lah untuk pasangan kita, untuk anak-anak kita. Kita masak gitu lah. Tapi masaknya pakai cemberut. Tapi masaknya pakai, tahu nggak sih, mama nih, ibu nih ya, masak ini di sela-sela waktu loh. Sebetulnya ibu tuh sibuk, tuh ya. Sebetulnya ibu nih banyak kerjaan nih. Please deh anak-anak, dengerin ya apa omongan apa kata orang tua. Ibu udah masak, tolong ya dimakan. Itu tanpa sadar itu juga merusak terumbu karang teman-teman. Itu ya, Masya Allah, tabarakallah ya. Jadi parenting kita juga dengan belajar magnet Rizki, parenting kita juga diperbaiki. Itu parenting yang maunya sesuai Allah. Kok kita terus Bun yang menurunkan garis kebenaran? Kapan dong pasangan kita menurunkan garis kebenaran? Kapan anak-anak kita menurunkan garis kebenaran? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah yang memegang kolbu, tetapkanlah kolbu ini kepada dinmu, kepada jalan agamamu ya Allah. Yang memegang kolbu, yang memegang jiwa, yang memegang hati orang-orang di luar kita, itu adalah Allah. Termasuk kita aja nggak mampu loh memegang memegang jiwa kita, memegangnya memegang kolbu kita nggak mampu. Makanya kita berdoa sama Allah. Sabit qalbi ala dinik ya Allah, tolong jaga hati hamba ya Allah agar hanya ber bertetap kepada agamamu ya Allah. Apalagi kita mau sok-sokan pegang hatinya orang, pegang hatinya pasangan kita, pegang hatinya anak-anak kita. Gitu. Ya, apa namanya? Saya terlalu cinta sama pasangan saya nih, Bun. Ya kan, namanya orang jatuh cinta itu kan apa ya? eh, Saling menjaga hati gitu kan gitu. Tolonglah pasanganku, tolonglah suamiku, jaga pandanganmu, jaga hatimu hanya untukku gitu. Boleh nggak gitu? Boleh ya. Tapi tetap didasari atas cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ya, itu. Nanti kalau kalau didasari oleh cinta Allah dan Rasulnya nanti akan nyampainya enak kepada pasangan. Ya, karena hatinya pasangan itu bisa berubah, yang bisa mengubah itu hanya Allah dan Rasulnya, bukan kita, gitu ya, gitu. Kita sebagai manusia hanya mampu mengingatkan, karena dosa itu tidak bisa bercampur dengan rizki, ya teman-teman. Dosa itu tidak bisa bercampur dengan rizki. Rizki itu nggak mau berdekatan sama dosa, gitu ya. Nah makanya kalau kita mau ajaib, caranya buka perisai. Nah, khas yang di Magnet Rizky itu perisai rezekinya nggak terasa, teman-teman. Ya, Eh, mulai dari disiplin kata. Kadang kita tuh masih nggak ingat, ya, tidak disiplin kata. Itu, ya. Kemudian disiplin pikiran pastinya, disiplin perasaan, dan disiplin spiritual motivation. Gitu ya, teman-teman. Nah, jadi
kembali ya. Kalau kita menemukan sesuatu hal yang tidak nyaman di sekeliling kita, katakan, ya Allah, saya salah, ampuni saya siap belajar. Itu. Monggo, eh, jam 7.14 silakan saya buka pertanyaan, teman-teman ya. Di chat aja, di chat ya. Tadi saya mau ngebahas apa ya? Mau ngebahas mengenai punten ya teman-teman karena saya sebagai pengamat politik, ekonomi dan sosial gitu. Isu yang terakhir setelah Danantara, kemudian apa namanya? Pemerintah ini serius nggak sih mau ngebelain kita, mau ngebelain rakyatnya? Ya, kalau saya mantan auditor ya teman-teman ya, konsultan organisasi selama 16-17 tahun saya peka tuh. Kayaknya belum, belum teman-teman. Pemerintah kita itu belum terlalu serius membangun SDM-nya, teman-teman. Ya. Jadi kalau eh, jadi siapa yang harus serius? Yang harus serius adalah kita. Katakan, ya Allah, saya salah, ampuni saya siap belajar. Emang bisa, Bun? Kita nggak tergantung pemerintah? Bisa. Ya, amin, amin, Masya Allah. Terima kasih, Mbak Sally, amin, barakallah. eh apa? Karena pemerintah juga kumpulan manusia. Dan Allah sudah membangun kita namanya lembaga, namanya keluarga. Allah itu menciptakan kita itu serius. Nggak main-main. Dan Allah juga menciptakan keluarga, juga serius. Kenapa Allah menciptakan keluarga? Supaya dua orang ini kembali kepada Allah menjadi dalam keadaan terbaik. Husnul khotimah. Ya. Dan husnul khotimah itu nggak harus nunggu mati. Nanti almarhum enggak. Husnul khotimah itu adalah setiap periode yang kita lalui, pastikan akhiri dengan baik. Ya, Islam mengajarkan bahwa al-akhir itu lebih baik dibanding al-awal. Itu. Makanya tidak ada jaminan orang yang pagi ini beriman, sore masih beriman. Ya, tidak ada jaminan apa namanya? Makanya kita ada zikir pagi gitu ya teman-teman itu. Ya, nanti saya share ya, zikir pagi dibimbing oleh Pak Nasrullah. Jadi teman-teman bisa sambil dengerin ya. Eh, Semoga sih nanti teman-teman bisa hafal ya zikir pagi. Bagi yang belum hafal, nggak apa-apa. Nanti eh, simak ya di YouTube saya udah ngumpulin dari Pak Nasrullah itu. Dan murotal, murotal Yasin, As-Sajdah, Waqiah, Ar-Rahman sama Al-Mulk. Itu untuk menjaga kita. Gitu. Nah, jadi kondisi seperti ini Allah ingin mengembalikan, mengembalikan bahwa triangle miracle itu penting, mengembalikan bahwa di Quran surat Al-Baqarah itu udah jelas-jelas Allah nyuruh kita itu berbuat baik pertama itu kepada keluarga kita, orang tua kita, pasangan kita, anak-anak kita, saudara kita, adik-adik kita itu. Baru kepada yang lain itu ya. Nah, jadi Amazing Quantum ini mohon doanya semoga bisa terbangun nih keluarga-keluarga ajaib ya, keluarga-keluarga ajaib yang mempraktekkan jurus-jurus magnet rizki dari Pak Nasrullah begitu ya. Sehingga kita menjadi keluarga yang independen. Kita ini hidup di era digital 4.3, society 5.0. Nah, lo apa lagi tuh? Ya. Jadi harus update teman-teman ya. Itu. Era digital 4.3 itu adalah era yang memasuki digital. Jadi era digital itu terjadi disrupsi. Disrupsi itu seperti badai informasi lah ya. Itu. Badai informasi. Jadi kita nih, kita mungkin lihat, aduh tiba-tiba anak saya kok jago TikTok gitu ya. Aduh, kok pada joget-joget gitu. Mungkin kita ini selama ini sering kaget gitu loh. Ah, tiba-tiba PHK. Ah, tiba-tiba begini. Ah, tiba-tiba ada punten ya.
ada anak kecil udah kenal pacar-pacaran. Ah, tiba-tiba apa namanya? Ini saya sedikit isu ya. Pemerintah ya Pertamina ternyata Pertamax itu Pertamax palsu gitu. Hah, ternyata si ini korupsi. Hah, ternyata korupsinya cuma dihukum seperti itu. Hah, ternyata ini. Hah, banyak sekali kita shock, 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 kaget dengan kondisi sekarang. Itu salah satu efek dari era digital. Ya, sedang eh, eh, 4.3.3 itu artinya kita sudah melewati era pandemik COVID. Ya, dengan adanya COVID ini sudah jelas kita nggak bisa kembali ke masa lalu, teman-teman. Ya, kita adalah makhluk masa depan. Udah bilang aja, saya bukan makhluk masa lalu, saya adalah masuk makhluk masa depan. Nah, jadi kita tuh harus prepare, memperbaiki diri kita dan masa depan kita menjadi lebih baik. Dan pastikan di masa depan kita itu ada kita dan pasangan kita dan anak-anak kita. Ada keluarga kita, ada anak cucu kita. Jangan sampai mm, jangan sampai orang-orang ini pasangan kita dan anak-anak kita serta anak cucu kita nggak masuk dalam masa depan kita. Jadi kita harus moving forward, teman-teman. Tapi pasangan saya belum beres, Bun. Masih suka punten ya. Kalau di sini mah nggak ada ya. Misalnya ekstremnya itu eh, selingkuh. Nah, selingkuh itu kalau di Magnet Rizky spiritualitasnya -4, -3. Diawali dengan keserakahan. Tidak puas dengan kondisi saat ini. Pengen nambah yang lain. Ya beda dengan poligami gitu ya. Gitu. Kalau selingkuh itu tidak sesuai dengan syariat. -3. Sebetulnya orang yang selingkuh itu mereka dalam kondisi ketakutan, teman-teman. -4. Nah, -4 ini kalau diikuti lagi nanti menjadi apatis. Apatis itu eh, apa ya? -5. Apatis itu apa ya? Kayak orang nggak nyambung dengan dengan lingkungannya jadinya. Makanya orang-orang yang melakukan ketidakbaikan ya di luar itu ketika pulang ke rumah ya melihat punten ya melihat istrinya jadi asing gitu loh. Itu 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 karena Allah yang menutup itu, teman-teman ya. -5. Keresahan dulu. -5 itu keresahan. Resah. Rasa takut itu akhirnya resah. Itu kalau diikutin terus-menerus, teman-teman. Jadinya -5 apatis. -6. -6 apatis. Nah, kalau diikutin lagi, menjadinya -7. Malu dan rasa bersalah. Aduh, saya selingkuh. Malu kalau ketahuan, ketahuan istri, anak cucu. Aduh, malu sebetulnya. Jadi, pasangan kita yang selingkuh, teman-teman, dia tuh sedang punya penyakit spiritual meter. Ya, jangan dicap. Nah, kondisinya sekarang kalau kita ngikutin media, itu teman-teman, wah, orang yang sekali selingkuh pasti bakal selingkuh terus. Enggak, teman-teman. Di mana kata taubat? Kalau di dalam orang yang berselingkuh itu masih ada rasa iman, Allah yang manggil, ya ayyuhalladzina amanu, tubu ilallahi taubatan nasuha. Jangan dicap. Akhirnya karena dicap, akhirnya istrinya bilang, ah suami saya kalau udah selingkuh nggak akan ini. Ya itu jadinya LOP. Istrinya, istrinya bilang, oh apa namanya, suami saya apa namanya udah selingkuh, saya nggak akan maafin. -1 teman-teman. Harusnya istri melakukan apa? +1 apa? Membuka diri. Ya. Jadi untuk teman-teman yang belum mengerti spiritual meter, ada di buku Rahasia Magnet Rizky. Itu. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih Bunda Farida, amin. Ya. Jadi
Kita ini harus menjadi jalan keajaiban untuk keluarga kita, untuk pasangan kita apapun kondisinya. Karena pasangan kita itu adalah titipan Allah untuk kita. Lihat, lihat Asia, istrinya Fir'aun. Kita belum apa-apa, teman. Sudah dijamin Allah, nanti diberikan istana di surga. Lah kita baru dikasih, bukan suami kita bukan Fir'aun, ya kan? Kita mau, tapi kan kita mau seperti suaminya seperti Rasulullah, Bunda itu Khadijah. Ya kitanya sudah menjadi Khadijah belum? Belum. Ya, ya udah. Rasulullah itu istrinya kan 9, ya. Itu. Kenapa Allah memberikan Rasulullah itu istrinya 9? Itu 9 istri Rasulullah itu adalah mencerminkan perempuan-perempuan akhir zaman. Itu mencerminkan perempuan-perempuan umatnya Rasulullah. Ada orang yang nanti seperti Khadijah gitu ya, meninggal, suaminya meninggal ya, kemudian ya kaya raya hidupnya gitu, terus menikah sama Rasulullah, terus totalitas berdakwah di jalan Allah dan Rasulnya ya. Sampai kehidupannya minus. Khadijah itu yang kaya raya teman-teman ya, tapi pernah menyusui Fatimah nggak keluar air susunya, nggak ada makanan. Demi apa? Demi iman, demi cinta kepada Allah dan Rasulnya. Karena Khadijah sadar bahwa cinta kepada Allah dan Rasulnya itu adalah jauh lebih penting dari apapun. Kita belum nyampe tahap seperti itu. Atau mau seperti Aisyah. Aisyah itu wanita yang cerdas, senang dengan ilmu, ya, senang dengan ilmu, jago bahasa juga, senang nulis. Aisyah itu senang nulis. Di perawi hadis, penulis hadis ya, yang meriwayatkan hadis perempuan yang paling banyak itu Aisyah, menyaingi Ibnu Abbas. Ibnu Abbas Ibnu Abbas itu adalah eh, sahabat Nabi yang terkenal paling cerdas. Karena dari kecil itu udah ngikut Nabi itu. Dan Aisyah itu bersaingan. Itu jumlahnya tuh eh, banyak, sama. Ya plus minus lah sama Ibnu Abbas. Itu Aisyah. Jago perang, teman-teman. Jago perang Aisyah. Terus siapa lagi dong? Iya, berarti saya belum mampu seperti Aisyah, Bun. Saya orangnya nggak pinter-pinter amat. Saya orangnya nggak nggak jago nulis juga. Saya orangnya nggak rajin-rajin amat. Saya orangnya nggak ibaratnya nggak cerdik-cerdik amat seperti Aisyah gitu. Aisyah itu sepeninggal Rasulullah, dia berkonflik dengan Ali bin Abi Thalib. Ya. Kenapa Allah menciptakan terjadi konflik Aisyah dengan Ali bin Abi Thalib? Ini Allah, pesan Allah itu bahwa konflik antar sesama muslim, antar orang beriman itu berkah, teman-teman. Percaya. Karena keberkahan itu didapat ketika ketika berikrar kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka pada saat itu keberkahan Allah mengalir ke dalam diri kita. Ya. Jadi konflik yang didasari atas dasar iman, konfliknya Aisyah dan konfliknya Ali itu bukan konflik duit, bukan konflik dunia, bukan rebutan bisnis, bukan. Ih, emang orang zaman sekarang ya, naudzubillah min dzalik gitu ya, gitu. Konfliknya Ali dan Aisyah itu konflik dalam menjaga akidah umat, dalam menjaga eh, kita, keimanan kita. Dan efeknya kan akhirnya Islam menyebar kemana. Terus konflik terjadi di Bani Abbasiyah dengan Muawiyah. Konflik yang terjadi di Bani Abbasiyah, termasuk konflik yang terjadi di eh, jadi kehidupan para ulama itu kan seperti Ahmad bin Hambal dan Imam Syafi'i itu kan hidup dalam otoriter Bani Abbasiyah yang sudah terkena fitnah
kaum Khawarij pada itu ya. Konfliknya sih, astagfirullahaladzim. Konfliknya itu kaum Khawarij itu pengen banget mengakui bahwa ahli fikih itu bahwa Al-Quran itu adalah makhluk Allah. Sedangkan ahli fikih nggak mau mengakui bahwa Al-Quran itu adalah makhluk Allah. Al-Quran itu adalah kalam Allah. Gitu ya. Ya, ya, itu eh, itu konflik itu pun berkah, teman-teman. Berkahnya apa? Berkahnya nih, pada saat kita hidup zaman sekarang, kita bertemu dengan pemimpin yang sama-sama Islam. Ya kan kalau misalnya Fir'aun ya Nabi Musa ketemu sama Fir'aun, pemimpinnya. Karena kita ini perlu teladan lah ya, gitu. Perlu contoh. Kita mau tuh mengikuti siapa gitu. Kalau kalau kita mengikuti eh, Nabi Musa, Fir'aun kan orang kafir gitu ya. Pemerintah kita kan bukan orang kafir, Bon. Pemerintah kita kan orang Islam. Nah, itulah makanya kita belajarlah kepada ulama Imam Syafi'i dan Imam Hambali itu. Makanya dibikin cerita seperti itu. Jadi kita nggak boleh benci juga kepada eh, turunan Bani Abbasiyah. Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Selama di dalam diri mereka ada rasa iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak berhak untuk benci. Dan latihan itu mulai dari sekarang. Kita nggak boleh benci terhadap saudara-saudara kita yang sudah berikrar, bersyahadah. Nggak boleh. Hati-hati dengan minus satu. Ya, makanya kita jangan ikut membedah-bedahkan, jangan ikut menyalah-nyalahkan. Ya. Atau seandainya kita bertemu dengan guru, ya, guru zaman sekarang yang, ya, ternyata seperti itu. Segera turunkan garis kebenaran ya. Ya Allah, saya salah, ampuni saya siap belajar. Ya. Jadi pesannya adalah supaya kita itu terbiasa dengan istighfar, supaya kita itu terbiasa dengan taubat. Itu, teman-teman ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah jam 7.31 ya. Jadi ya kalaupun saya ngebahas isu-isu mengenai pemerintahan saat ini ya, itu dalam rangka apa? Dalam rangka cermin ajaib gitu ya teman-teman. Nah kembali kepada keluarga. Jadi kita itu harus kompak dengan keluarga kita, dengan pasangan kita, apapun kondisinya. Nanti ada namanya aritmatika spiritual. Nah tadi saya kasih contoh ekstrimnya misalnya suami selingkuh. Suami selingkuh tadi saya bilang minus 7 ya menjadi apa namanya -6 apatis itu. Sebelumnya ada keresahan, kemudian eh, -7 itu malu, ada rasa bersalah, -8 itu depersonalisasi. Depersonalisasi itu ibaratnya kayak orang apa ya? Kayak orang tidak disiplin, katanya kayak orang gila, tidak menemukan jati dirinya sendiri. Ya, jadi jangan sampai pasangan kita -8. Ya, akhirnya nanti cerai. Jangan, teman-teman. Ingat ya, kita itu sudah berijab kabul di hadapan Allah. Ya, ijab kabul kita itu di hadapan Allah. Jangan kalah sama tetangga kita, saudara kita sebelah yang yang eh, bersaksi di hadapan Tuhan mereka, ya, dan mereka nggak mau berpisah. Itu ya kita juga harus seperti itu pertahankan ya kecuali kitanya sudah tidak kuat ya nggak kuat Bon nggak kuat saya lepas saja Bon ya monggo itu ya jangan sampai kitanya eh, apa namanya eh, i, kalau mau ngasih bendera putih silakan boleh nggak boleh cerai itu boleh tapi lebih mulia lagi kita berjihad di sini. Dulu kita memilih suami, pasti ada banyak nilai plus dari dia. Itu. Sekarang ketemu minus-minusnya itu. Dan minus-minusnya itu biasanya karena apa? Karena itu karena perisai rezeki yang dia lakukan.
Ini tuh sebenarnya kita ini sebenarnya ngomongin itu tentang merawat terumbu karang dan perisai rezeki. Itu itu sih teman-teman teman ya gitu. Jadi kuatin nih LOP kita sebagai istri. Insya Allah suami saya adalah orang yang baik. Walaupun saya tahu dia berselingkuh di luar sana, terus dia pulang ke rumah dengan pura-pura baik. Aduh, rasanya ya, rasanya hati gitu tuh terseset-seset gitu ya, gitu. Atau rasa kadang mual gitu mungkin ya. Enak aja nih, ya Allah, gitu, gitu. Ih, males banget sama itu. Nah, itu adalah latihan. Latihan memperbaiki diri kita menuju apa? Menuju +6 pengabdian gitu ya. Itu. Ya, karena pengen dong ya suami suami saya kita kembali kepada sosok menjadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sosok sosok suami yang bisa melindungi kita dunia akhirat. Karena fungsi suami itu sebetulnya adalah melindungi anak dan istrinya dari api neraka. Selama kita punya suami, dosa kita itu yang nanggung dia. Tuh, teman-teman. Makanya jangan buru-buru minta cerai. Enak loh, dosanya ada yang nanggung, suami. Itu fasilitas dari Allah. Perempuan-perempuan sekarang apa-apa cerai, apa-apa cerai. Aduh, kata Allah. Udah dikasih lembaga namanya pernikahan. Di situ Allah kasih fasilitas rezeki yang banyak, keajaiban yang banyak. Maka masih gampang ngomong seperti itu, kata Allah. Sedih Allah tuh. Makanya sebetulnya perceraian itu boleh, tapi dibenci sama Allah. Bukan apa-apa. Ini orang nggak tahu ilmunya, gitu. Allah itu menghadirkan seperti itu untuk kebaikan kita semua. Untuk kebaikan kamu juga. Gitu ya, gitu. Jadi nanti kita rangkul suami ya. Kalau suaminya udah terlanjur minus minus 8 bun gitu. Selingkuhnya beberapa kali bunda. Aduh, tiap bulan ganti perempuan gitu misalnya gitu ya. Nah, untuk bilang dalik gitu kan. Itu. Nah, kitanya juga berarti harus +8, latihan +8 teman-teman. Gitu. Supaya -8 menjadi +8 jadi 0. Nanti kalau kita sudah terbiasa +8, suami eh, em, mau belajar nih, ya kita eh, ayah gitu, ayah tahu nggak sih ya, saya itu beruntung masih punya suami seperti ayah. Terus kata 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 suaminya, nyindir apa gimana nih? Lu udah tahu kan, gue tukang selingkuh, gitu, gitu kan, dalam hati tapi kan itu. Terus kata istri, karena berkat ada ayah. Saya itu terhindar dari api neraka. Makasih ya ayah. Ayahlah pelindung saya dari api neraka dunia dan akhirat. Terima kasih. Jadi fungsikan suami sebagaimana fungsinya. Sadarkan itu dulu. Itu ya. Kalau belum nyampe hatinya, udah omong aja ngomong ya. Itu. Salat taubat. Salat taubat untuk suami. Ya Allah, ampuni saya ya Allah. Saya salah, ampuni saya salah, ampuni saya. Saya siap belajar ya Allah. Begitu ya. Nanti saya yakin tuh, saya yakin itu ilmu magnetis itu dahsyat banget teman-teman. Ya, itu. Ya paling enggak suami jadi -7 kan. Ada rasa malu. Aduh malu ah. Istriku udah ngomong kayak gitu malu. Aduh jangan sampai selingkuh lagi ya Allah. Tolong ya Allah, jaga direm ya Allah. Hanya keinginan sesaat, hanya nafsu sesaat ya Allah. Hamba sadar ya Allah, ini hanya nafsu sesaat. Tolong ya Allah. Gitu. Terus istrinya mendoakan. Iya, kita ini perempuan tuh harus pandai merayu. Lah otak kita ini ya, kalau suami otaknya dikasih cabangnya cuma 1, 2. Lah kita perempuan dikasih cabangnya 10, banyak banget. Untuk apa? Ya untuk begini, untuk satset satset begini, Mbak Seli. Tuh, ya, jadi
Intinya sih fungsikan suami sesuai dengan fungsinya. Jadi fungsi suami itu adalah menjaga kita dari api neraka dunia dan akhirat. Ya, ka- kalau nyari duit belum ketemu, ya rizkinya belum ketemu, itu karena Allah. Allah sudah ridho belum? Beliau menjadi jalan rizki untuk kita. Allah sudah memantaskan beliau belum jalan rezeki untuk kita. Nah, fungsi kita istri itu bekerja sama supaya suami kita itu pantas mendapatkan rezeki dari Allah. Begitu, ya. Jangan asik dengan diri sendiri. Ya, jangan asik. Aduh, saya mau jadi ajaib untuk diri saya sendiri. Ah, suami saya bodoh amat deh. Jangan begitu ya. Ingat, kalau mau jadi ajaib, kita harus menjadi jalan keajaiban untuk sesama. Dan dimulai dari keluarga kita, pasangan kita. Gitu ya, itu. Nah, nanti suami malu sama istri ya, ternyata udah ketahuan selingkuh. Saya malu melakukan kesalahan beberapa kali ya Allah. Oh gitu ya. Terus akhirnya suami belajar lagi. Tolong saya ya Allah, istrinya sholat taubat. Naik lagi ya, jadi -6. Nah, kan udah naik tuh. Apatis. Apatis itu apa ya? Masa bodoh, puyeng gitu loh. Bodoh gitu loh. Saya dosanya emang udah banyak gitu loh. Mau gimana lagi ya Allah gitu ya. Gitu. Nah, ini adalah tanda-tanda menuju -5. -5 ini keresahan, resah. Ya, jadi awalnya yang tadi depersonalisasi, ya, terus naik lagi, naik lagi, jadi -7, -6, kemudian -5. -5 ini adalah keresahan, ya, resah gitu loh. Ya Allah, tolong hamba ya Allah. Ini apa namanya? Saya kok udah tahu saya pengen bertobat, tapi kok lagi-lagi saya kecemplung lagi begini lagi. Lagi-lagi saya melakukan kesalahan lagi ya Allah. Lagi saya melakukan kesalahan lagi. Masih melakukan dosa, ya, masih selingkuh, naudzubillah min dzalik, masih KDRT, tapi setelah melakukannya, dia merasa resah, dia merasa menyesal, teman-teman. Itu adalah hidayah dan taufik dari Allah. Dan itu hadirnya bisa jadi dari pasangannya yang sabar. Tadi ya, wal asri innal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi sabar kita itu memang nggak ada batasnya. Nanti Allah yang bayar. Gitu ya, teman-teman. Ya, jadi kita dan suami itu lagi ditarbiyah sama Allah, belajar bareng. Ya, bareng hidup yang benar. Gitu. Jangan-jangan kemarin saya tuh egonya masih tinggi, gitu ya, itu. Nah, nanti naik lagi. Eh, sudah tetap selingkuh tapi hatinya udah resah, itu ya. Nah, naik -3. -3 itu keserakahan. Hatinya tetap aja pengennya selingkuh. Kalau ketemu cewek cantik pengennya dideketin. Gak bisa gitu, gak bisa, adrenalinnya gitu, nggak ini nih pengennya dideketin, ditaklukin hatinya gitu ya. Nah itu -3, itu pun sudah masih bagus teman-teman. Itu istrinya tahu sholat taubat lagi, terus sholat taubat masih dipantauin. Alhamdulillah nih, suami saya kayaknya udah nggak selingkuh lagi. Hubungan sama saya ini udah rutin gitu. Kemudian, tapi kok kayaknya kalau ada cewek cantik matanya masih lirak-lirik, apa apa namanya, masih melipir sana melipir sini gitu. Sabar ya teman-teman, sabar. Gitu. Terus sholat taubat lagi istrinya, sholat taubat lagi, mendoakan suaminya, ya, ya Allah berilah kemuliaan dan kebahagiaan untuk suami saya ya Allah, jadikan agar saya adalah menjadi jalan kemuliaan kebahagiaan suami saya ya Allah, jadikan saya adalah keajaiban untuk suami saya ya Allah. Terus sama Allah dikasih keajaiban tuh kita istrinya, kasih mobil sama Allah. Nih, ini kan proyek nih, kata Allah. Wah, terima kasih ya, sang istri. Kamu bekerja sama dengan saya, katanya. Eh, tidak, tidak memberikan apa namanya, tidak memberikan bendera putih, tidak menyerah, tidak mengajukan perceraian. Kamu bekerja sama dengan saya. Kita sama-sama membuka proyek menyelamatkan makhluk Allah, hamba Allah supaya kembali kepada Allah dengan keadaan husnul khotimah. Akhirnya dikasih.
dikasih duit banyak sama Allah. Banyak kok Bun, ya. Sang istri yang dikasih uang banyak karena kesabaran suaminya. Banyak, harta banyak, rezeki banyak, banyak. Rumahnya bagus banyak, itu ya. Tapi mereka kadang belum sadar. Mereka pikir bahwa eh, apa yang saya dapatkan itu adalah karena usaha saya, gitu. Ya betul sih usaha kesabaran. Karena kesabaran saya betul itu. Tapi sayang kalau tidak didasarkan atas cinta Allah dan Rasulnya. Itu ya. Sayang. Sedikit lagi. Sedikit lagi tapi prinsip back to basic, back to nature. Kembalilah kepada cinta Allah dan Rasulnya. Gitu ya. Nah, terus nanti suaminya eh, em, naik lagi nanti jadinya -2, -1. Masya Allah, tabarakallah. Insya Allah, ya, melalui istri-istri yang solihah, ya, para suami akan kembali kepada Allah dan Rasulnya dengan baik, akan kembali mencintai, menyayangi keluarganya, ya, back to basic, back to nature, kembali mencintai, ya. Ya, kita bisa merasakan surga dunia dan akhirat sehingga kita bisa bersatu untuk mendidik anak cucu kita menjadi lebih baik lagi. Setelah itu jangan diungkit-ungkit ya. Ini perempuan nih mentang-mentang sama Allah dikasih cabang otaknya banyak ya, jago ahli sejarah nih, ngikut-ngikut mulu ya, yang tidak baiknya kitanya harus release, forget and forgive. Jangan jeruk nipis, harus bahagia tanpa syarat ya, kadang-kadang di kitanya gitu ya. Makanya la haula wala quwata illa billah. Masya Allah, alhamdulillah, tabarakallah, sudah jam 7.46. Terima kasih. eh ini chat-chatnya ya. Apa namanya? Izin saya 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 tulis ya, teman-teman. Alhamdulillah. Amin, amin, amin. Terima kasih Bu Badria, Bunda Farida. Barakallah. Ya, insya Allah kita selalu bisa merasakan surga dunia dan akhirat. Ayo kita dikir Maghrib Rizki. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Agak cepat. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Cepat lagi. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين ya. Kita tutup dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, saya salah, ampuni saya siap belajar. Ya Allah, saya salah, ampuni saya siap belajar. Ya Allah, saya salah, ampuni saya siap belajar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh ya, teman-teman nanti kita bahas juga ya mengenai bagaimana menyatukan LOP kita dan anak-anak kita. Menyatukan LOP kita dengan pasangan kita. Mungkin ada LOP kita yang belum terwujud terhadap anak-anak kita. Misalnya, saya pengen anak-anak saya itu seperti ini, tapi kok belum terwujud gitu ya. Termasuk juga dengan jodoh gitu ya. Eh, anak saya itu sudah waktunya menikah, tapi kok belum ketemu jodohnya, Bun, gitu ya.
Nah, bagaimana? Semoga ya besok kita membahas itu ya, gitu. Alhamdulillah, barakallah. Jazakallah khair. Kita tutup izin ya.